wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Yang kita hormati dan banggakan bersama Ketua DPR PKS Katulampa, Kang Aulia Ramadan. Beliau adalah junior saya ketika di kampus IPB. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan untuk memimpin PKS Katulampa menjadi salah satu DPR terbaik di Kota Bogor, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama, Ustaz Samsul dari Pesantren Al-Madoriyah, jazakallah, sudah membacakan surah Al-Imran ayat 133 yang mengingatkan kita semua untuk selalu dan senantiasa dan bersemangat untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena insyaallah dengan ampunan itulah maka mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, karena Allah sudah sediakan surga seluas langit dan bumi. Dan salah satu ciri dari orang bertakwa yang disampaikan di ayat selanjutnya, ayat 134, adalah orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan susah maupun senang, orang-orang yang berlemah lembut serta menahan amarahnya, serta mereka mencintai kebaikan. Yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah sudah hadir para calon anggota DPRD Kota Bogor, dan insyaallah mudah-mudahan bisa mewakili Bogor Timur. Haji Abdullah kemarin tinggal sedikit lagi. Diri dong Pak, diri. Diri Haji Abdullah, ini Ketua DPC PKS Bogor Timur 2015-2020. Pembawanya kalem tapi jangan salah. Itu luar biasa. Jadi kemarin tinggal sedikit lagi, nggak sampai 100 kalau nggak salah. Hampir sama dengan 60 ya. Hampir sama dengan Kang Deddy Damiati di Bogor Barat, itu juga sama, dikit lagi. Dan kalau lihat hasil survei hari ini dengan Timur Tengah 4 kursi, mudah-mudahan insyaallah beliau bisa menuntaskan perjuangannya di 2024. Allahu Akbar. Ini juga junior saya BCAD Kota Bogor juga, Kang Sofyan. Silakan berdiri. Ini juga utusan milenial kita. Jadi salah satu syarat organisasi agar kemudian bisa sehat harus melakukan kaderisasi, dan saya berharap Kang Sofyan juga harus tunjukkan bukti milenial sanggup duduk di Parlemen Kota Bogor di Kelurahan Sukasari. Yang saya hormati para kader PKS Katulampa, ini saya lihat beberapa senior yang saya kenal. Kang Mada ini dulu dari mulai tahun akhir 90-an lah ya, kita bareng-bareng. Kemudian juga ada Kang Sohendar, ada Pak Iman, dan lain-lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Termasuk juga ketua DPR sebelumnya. Jadi namanya sama dengan presiden kita hari ini. Joko Widodo. Jokonya. Jadi kalau di Jawa itu Joko itu adalah jejaka kalau dalam bahasa Sunda. Bapak Ibu sekalian, hari ini Mei 2023 merupakan bagian dari milestone waktu kita untuk menjemput tahun 2024, di mana pemilihan umum akan dilaksanakan yang insya Allah kalau tidak ada halangan berlangsung di Februari 2024. Kalau hitungan waktu berarti tinggal 8 bulan lagi. Dan biasanya menjelang pemilu seperti ini akan banyak sekali para calon anggota dewan
juga partai politik yang kembali turun kepada masyarakat. Tapi kita punya prinsip bahwa dekat pemilu ataupun jauh dari pemilu, kita selalu ada untuk masyarakat. Nah, ketika selama ini kita selalu ada untuk masyarakat, apalagi menjelang pemilu, kita harus selalu hadir untuk masyarakat. Itu yang pertama. Karena jangan sampai kalah dengan yang biasanya tidak turun, yang biasanya tidak ada, kemudian ada dan bisa jadi mengambil hati masyarakat. Maka justru yang selalu setia selama ini hadir di tengah masyarakat harus jaga gawang untuk tetap mempertahankan hatinya masyarakat. Agar apa? Pemilu-pemilu ke depan kita bisa memberikan satu suasana kualitas bahwa kalau menang pemilu memang harus hadir selalu di tengah masyarakat. Itulah yang kemudian mengatakan menang bersama rakyat, karena dia hadir tiap saat di tengah masyarakat. Jadi tidak ada kemudian nanti sebuah budaya cukup hadir 6 bulan sebelum pemilu. Karena kalau kemudian cukup hadir 6 bulan sebelum pemilu, maka tidak akan pernah menang rakyat itu di dalam pemilu. Dia hanya akan dapat 50.000, tapi kemudian selama 5 tahun dia akan ditinggalkan oleh para politisi. Maka PKS harus menjadi pionir untuk menghadirkan sistem politik yang sehat. Sistem politik sehat adalah sistem politik yang memenangkan masyarakat. Siap untuk selalu hadir di tengah masyarakat? Siap. Siap untuk kemudian terus berkhidmat untuk masyarakat? Siap. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus memenangkan pemilu 2024? Ada dua hal yang patut dan harus kita jadikan satu landasan. Pertama adalah landasan kita untuk memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang ditugaskan untuk melakukan kebaikan dan beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita meyakini bahwa partai politik sebagai salah satu instrumen untuk mengambil kekuasaan demi bisa menjalankan kebaikan, itu adalah bentuk ibadah yang memang ditugaskan dan diwajibkan Allah kepada kita. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang menjalankan kewajiban hambanya, maka kita niatkan memenangkan pemilu 2024 adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian niatnya adalah menang pemilu nanti dapat ghanimah, menang pemilu nanti dapat harta yang banyak, menang pemilu nanti dapat popularitas yang tinggi, menang pemilu nanti dapat penghargaan yang besar, menang pemilu mendapatkan gengsi yang luar biasa. Tidak seperti itu. Tapi menang pemilu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita menghadirkan orang-orang terbaik yang kita yakini amanah menjalankan amanah rakyat. Di bismillah kita luruskan niat kita. Menang pemilu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah tidak ada yang rugi dengan kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menang dapat pahala dan dapat kesempatan untuk berkhidmat lebih besar. Belum menang tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau niatnya selain ibadah kepada Allah, kalau menang hanya dapat tambahan kursi, tidak dapat pahala dari Allah. Kalau tidak menang, tidak dapat pahala, tidak dapat kursi. Intinya yang pertama adalah ibadah pada Allah. Nah, kira-kira kalau ibadah kepada Allah itu buat hati tenang apa enggak, Bu, Ibu? Kalau habis sholat kita kira-kira hati kita tenang apa galau? Tenang. Kalau kita sebelum sholat belum menunaikan sholat, hati kita seperti apa? Galau atau tenang? Galau. Maka ketika pemilu nanti, ketika kampanye, pasti akan ada benturan-benturan, terutama dengan partai politik yang lain. Tapi kalau kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah benturannya bukan menghadirkan kegalauan, tapi benturannya akan menghadirkan ketenangan. Kita serahkan sama Allah. Benturan kita serahkan sama Allah. Mudah-mudahan Allah kasih pahala. Tenang hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita niatkan pemenangan 2024 sebagai bagian dari ikhtiar kita manusia untuk merubah nasib kita sendiri. Dalam surat Ar-Ra'd
Allah menyampaikan bahwa nasib kaum tidak bisa diubah kecuali kaum itu sendiri yang berusaha untuk merubahnya. Kenapa saya katakan demikian? Saya pernah mendampingi Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI tahun 2004-2009. Di sana banyak kebijakan yang keluar tentang pertanian, tentang pangan, kelautan, dan lain sebagainya. Saya juga melihat bagaimana kemudian pertarungan ide untuk menghadirkan undang-undang itu juga digoda, dirayu dengan banyaknya berseliweran nilai uang nominal yang agar peraturannya itu sendiri menguntungkan sebagian orang, bukan menguntungkan petani dan masyarakat. Jadi kenapa kemudian kekuasaan ini penting? Karena dia menghadirkan kebijakan aturan dan juga kebijakan keuangan. Maka jangan pernah mengatakan terserah siapapun yang terpilih, terserah siapapun kepala daerahnya, terserah siapapun presidennya, yang penting mereka peduli pada rakyat. Kata-kata peduli pada rakyat ini sejauh mana? Kalau misalkan berperilaku seperti rakyat tapi kebijakannya tidak peduli rakyat, tidak bisa. Nah, untuk itu Kota Bogor misalkan anggaran kita 3 triliun rupiah yang itu diputuskan melalui kolaborasi DPRD dan pemerintah kota. Kita sudah anggarkan 3 triliun ini, selama ini sudah mulai kita proporsionalkan antara pusat kota dengan wilayah. Namun dalam perjalanannya yang mengeksekusi adalah pemerintah kotanya. Tapi kalau kemudian tidak dilakukan dan tidak diisi oleh orang-orang yang pas, maka bisa jadi nanti dalam eksekusinya ada banyak penyimpangan. Maka harapan kita adalah memenangkan pemilu 2024 baik legislatif maupun eksekutif dalam rangka untuk menghadirkan kebijakan-kebijakan yang lebih dirasakan oleh masyarakat. Bogor Timur hari ini belum punya SMP negeri. Bogor Timur hari ini untuk bisa masuk SMA negeri lebih susah. Puskesmas hari ini baru sekitar 20-an dari 68 kelurahan yang ada di Kota Bogor. Jadi sektor pendidikan dan kesehatan selama ini agak terabaikan dengan pembangunan infrastruktur di tengah kota. Ke depan, kalau PKS kemudian mendapatkan kesempatan untuk memimpin Kota Bogor, kita sampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di tengah kota sudah cukup, sudah sangat bagus. Saatnya kita memperhatikan pendidikan anak-anak kita ke depan. Saatnya kita memperhatikan layanan kesehatan di masyarakat 68 kelurahan yang ada di Kota Bogor. Saatnya kader posyandu ditingkatkan insentifnya. Saatnya RT dan RW ditingkatkan juga insentifnya, karena mereka lah ujung tombak yang bisa memberikan pelayanan pada masyarakat. BLT, data PKH, data BNPT, BPNT, bantuan non tunai yang selama ini bermasalah, kita harus rapikan meskipun itu adalah wilayah pusat, tapi setidaknya Dinas Sosial Kota Bogor juga punya peran. Kenapa tidak kita manfaatkan para tokoh masyarakat menyisir kembali siapa yang memang berhak mendapatkan bantuan masyarakat, siapa yang tidak berhak mendapatkan bantuan masyarakat. Yang terjadi adalah ketika ada program bantuan sosial yang mendapatkan bantuan yang seharusnya tidak dapat bantuan, sementara yang berhak ternyata tidak dapat bantuan. Ini semua harus diselesaikan. Apakah bisa? Memungkinkan kalau saja kita turun ke lapangan. Bagaimana juga kemudian anggaran-anggaran yang bisa dialokasikan untuk misalkan menebus ijazah. Banyak hari ini anak-anak lulus SMA tapi tidak bisa membawa ijazahnya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak sanggup membayar biaya pendidikannya. Ini yang kemudian harus menjadi fokus. Jangan sampai kemudian infrastruktur megah tapi justru SDM kita bermasalah. Maka ke depan kita harus jadikan infrastruktur juga megah, tapi anak-anak bisa mendapatkan haknya, hak pendidikan, hak kesehatan, dan itu kita bisa lakukan. Kalau seandainya kita bisa menang di Pileg 2024 dan juga bisa menang di Pilkada 2024. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah memang kita punya mimpi untuk bisa menghadirkan itu semua?
Apakah kita punya cita-cita untuk bisa menghadirkan itu semua? Kalau punya mimpi dan cita-cita, maka kita akan bekerja keras untuk bisa mewujudkan itu semua. Tapi kalau seandainya, jangankan cita-cita, mimpi saja tidak punya, maka sungguh akan sulit kita untuk bisa mewujudkannya. Pertanyaan saya, apakah kita punya mimpi untuk menghadirkan pendidikan, kesehatan, serta hak masyarakat bisa lebih ditingkatkan? Punya mimpi itu atau tidak? Punya cita-cita itu atau tidak? Ya. Siap untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita itu? Siap. Dua hal itu, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah menghadirkan kemaslahatan lebih baik untuk kebijakan anggaran, kebijakan legislasi, dan juga kebijakan-kebijakan yang lain demi kebaikan yang ada di Kota Bogor yang kita cintai. Insya Allah, kalau dua hal ini kita lakukan, dan kemudian yang ketiga, kita serahkan semua ikhtiar kita, semua harapan kita dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita menjadi pribadi yang kemudian ingin diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memenangkan kita semua. Katulampa memiliki jumlah pemilih sangat besar. Jadi menang di Katulampa beda rasanya dengan menang di Sindang Sari atau Sindang Rasa. Menang di Katulampa beda rasanya dengan menang di kelurahan-kelurahan yang lebih kecil pemilihnya. Maka saya berharap banyak dengan Katulampa ini. Haji Abdullah yang kemarin sudah banyak di Katulampa, ambil lagi dan perbanyak lagi. Insya Allah kalau Katulampa menang, ini syarat Bogor Timur dan Bogor Tengah itu menang. Amin. Allahu Akbar. Siap memutihkan Katulampa? Siap. Siap memenangkan Katulampa? Siap. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi-pagi sibuk olahraga. Cakep. Olahraganya naik sepeda. Cakep. Kalau ingin Kota Bogor juara, Cakep. menangkan PKS Katulampa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan ini masih dalam momentum Idul Fitri meskipun Idul Fitrinya sudah lewat ya. Jadi izinkan saya Ketua DPD PKS Kota Bogor mewakili seluruh pengurus DPD PKS Kota Bogor menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin atas segala kesalahan, kekhilafan, dan juga kekurangan atas layanan yang selama ini kami berikan. Mudah-mudahan kita bisa saling